Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mengingat kisah Isa Al-Masih alaihi salam ketika disalibkan, mari kita melihat 7 kalimat terakhir yang Isa Al-Masih ucapkan. Yang pertama, kalimat pertama adalah pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Itu alasan Isa Al-Masih pergi ke kayu salib, untuk mengampuni dosa kita. Dia sengaja membiarkan dirinya untuk disalibkan untuk membayar dosa-dosa Anda. Allah menjawab doanya, dan setiap orang percaya sepenuhnya kepada Isa Al-Masih alaihi salam akan diampuni. Kematiannya di kayu salib menebus Anda dari dosa. Darahnya membasuh dosa-dosamu. Kalimat yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalimat kedua adalah keselamatan. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Jadi pertobatan dari salah satu penjahat tersebut sangat jelas. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, keselamatan tidak melalui baptisan atau menjadi anggota gereja. Sebab apa? Penjahat itu tidak pernah mengalami keduanya. Yang kedua, keselamatan tidak melalui perasaan tenang. Penjahat itu hanya memiliki perasaan buruk. Ia disalibkan serta berada di bawah keinsafan akan dosa. Yang ketiga, keselamatan tidak terjadi karena maju ke depan atau mengangkat tangan Anda. Karena apa? Kedua tangan penjahat itu terpaku di kayu salib, demikian juga kakinya. Yang keempat, keselamatan tidak datang melalui meminta Isa Al-Masih masuk ke dalam hati Anda. Penjahat itu akan heran bila ada seseorang yang memintanya untuk melakukan itu. Yang kelima, keselamatan tidak datang melalui memanjatkan doa orang berdosa. Penjahat itu tidak menaikkan doa seperti itu. Ia hanya meminta Isa Al-Masih untuk mengingat dia. 6. Keselamatan tidak datang melalui mengubah cara hidup Anda. Penjahat tersebut tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Dan penjahat ini diselamatkan dengan cara yang sama dengan Anda harus diselamatkan. Percayalah kepada junjungan yang ilahi Isa Al-Masih dan engkau akan selamat. Kalimat ketiga adalah kasih sayang. Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Yohanes pasal 19, 25 sampai 27. Isa Al-Masih meminta Yohanes untuk mengurus ibunya. Kerjakan keselamatan Anda dengan kasih yang peduli kepada sesama. Dan kalimat keempat, kesedihan. Elai, Elai, lama sabaktani.
Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di surah Matius pasal 27 ayat 45-46. Allah Bapa meninggalkan, berpaling ketika Allah Anak menanggung dosa-dosa Anda di kayu salib. Kalimat kelima, penderitaan. Aku haus. Surah Yohanes pasal 19 ayat 28-29. Sungguh suatu penderitaan Isa Al-Masih yang luar biasa demi menebus dosa-dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Yesaya pasal 53 ayat 5. Kalimat keenam, penebusan. Sudah selesai. Surah Yohanes pasal 19 ayat 30. Isa Al-Masih alaihi salam membayar penuh penebusan untuk dosa-dosa kita. Sekali untuk selamanya di kayu salib. Surah Ibrani pasal 10 ayat 10-14. Dan kalimat ketujuh, komitmen. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Surah Lukas pasal 23 ayat 46. Isa Al-Masih menunjukkan penyerahan penuhnya kepada Allah Bapa dalam perkataan terakhirnya sebelum kematian. Jadi ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi di surah Lukas pasal 23 ayat 47. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Surah Markus pasal 15 ayat 39. Dia adalah anak Allah. Dia bangkit dan hidup. Percayalah kepada junjungan yang ilahi Isa Al-Masih, dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Saudara-saudara, demikian mudah-mudahan akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang apa yang akan kita buat ke depan. Dengan mengetahui 7 kalimat terakhir yang diucapkan oleh Isa Al-Masih alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah saja. Saudara-saudara, setiap tahun kita memperingati, atau umat Nasrani memperingati tentang kematian Isa Al-Masih atau merayakan Paskah. Hari yang mengingatkan di mana Isa Al-Masih alaihi salam wafat tersalib dan Allah membangkitkannya di hari yang ketiga. Banyak di antara kita, orang-orang muslim, yang tidak bisa menerima kebenaran ini. Karena jika benar, berarti iblis mengalahkan Isa Al-Masih. Jadi kita percaya bahwa nabi-nabi Allah selalu berhasil di dalam hidupnya. Pakar Islam, Dr. Hamudah Abdalati bertanya, apakah konsisten dengan rahmat dan kebijaksanaan Allah jika kita percaya Isa Al-Masih pernah dihina dan dibunuh seperti tertulis dalam kitab suci Injil?
kita akan melihat sebenarnya kematian dan kebangkitan menunjukkan kekuatan Isa Al-Masih. Bagaimana mungkin kekuatan terbukti dalam kematian? Kematian Isa Al-Masih menunjukkan kekuatan sebelum dan setelah kematiannya. Sebelum kematiannya, Isa Al-Masih menunjukkan kekuatan dalam dirinya. Kita akan melihat di kitab suci Injil, di Matius 16 ayat 21. Sejak saat itu Isa Al-Masih mulai menyatakan kepada para pengikutnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan akan mengalami banyak kesengsaraan karena perlakuan para tua-tua Bani Israel, para imam kepala serta para ahli kitab suci Taurat. Ia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi jelas di sini bahwa Isa Al-Masih mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus mati. Isa Al-Masih tahu. Kedua, walaupun Isa Al-Masih tidak pernah berdosa, orang-orang mengolok-olok dan memukulnya. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hei Mesias, siapa yang memukul engkau?" Ini diabadikan di Matius 26 ayat 67 sampai 68. Namun Isa Al-Masih tidak membela diri. Tapi Isa tetap diam. Kenapa? Karena Isa tahu. Isa Al-Masih harus memiliki kekuatan luar biasa di dalam dirinya untuk tetap diam dan tidak membela diri. Meskipun tidak berdosa. Bahkan ia juga berdoa dan mengampuni orang-orang tersebut. Jadi di kitab suci Injil Lukas 23 di Lukas 23 ayat 34, kemudian Isa bersabda, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Lalu mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan cara melempar undi. Kekuatan dalam kebangkitan. Setelah Isa Al-Masih wafat di kayu salib, Isa Al-Masih lalu dikuburkan. Lalu dibangkitkan Allah 3 hari kemudian. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci Injil surah 1 Korintus 15 ayat 4. Kebangkitan Isa Al-Masih pasti menunjukkan kekuatan Allah. Siapa yang mampu membangkitkan orang mati selain Allah? Tetapi juga menunjukkan kekuatan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih selalu mematuhi kehendak Allah dan tidak pernah berdosa. Isa Al-Masih mengatasi semua godaan iblis. Jadi Isa Al-Masih layak dan kuat untuk mengalahkan iblis. Justru dari kematian Isa Al-Masih dan kebangkitannya, disitulah tanda kemenangan manusia atas iblis. Wabil taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat
nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan lebih banyak lagi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Nabi Yakub alaihi salam menubuatkan kepemerintahan Isa al-Masih alaihi salam. Di dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-Baqarah ayat 136, yang kira-kira artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Di surah Al-Baqarah ayat 136, kita mesti percaya apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Tahukah saudara-saudara apa yang diturunkan kepada Yakub? Di dalam kitab suci Taurat, kitab suci yang turun jauh sebelum Al-Quran ada, tepatnya di Kejadian 49 ayat 10, ada tertulis, tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda, ataupun pemerintahan dari antara kakinya, hingga datang Dia yang berhak atasnya. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan tunduk. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Yehuda adalah salah satu anak dari Yakub. Tongkat kerajaan, yaitu kepemimpinan, akan berada dalam keturunan atau suku Yehuda. Siti Maryam berasal dari suku Yehuda. Ia yang melahirkan kalimat Allah, Isa al-Masih. Kitab suci Taurat, kitab Kejadian, pasal 49 ayat 10 meramalkan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kepada siapa? Isa al-Masih. Kitab Taurat, kitab Kejadian, pasal 49 ayat 10, tidak banyak berbeda dari ayat suci dalam Injil, yaitu di surah Filipi 2 ayat 10 dan 11, supaya dalam nama Isa semua akan bertekuk lutut, baik yang ada di langit, di bumi, maupun yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengakui Isa al-Masih adalah junjungan yang ilahi, bagi kemuliaan Allah Sang Bapa kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bila mukmin percaya apa yang diturunkan kepada Yakub, mereka seharusnya, atau kita seharusnya percaya akan Isa al-Masih sebagai junjungan yang ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.